Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Ibu dalam pelajaran matematika. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini lancar dan semoga yang menonton video ini ilmunya dapat bermanfaat dan mudah paham dengan apa yang Ibu jelasin. Amin. Oke, langsung aja kita masuk ke materi, yaitu materi baru dari bab 2, yaitu materi himpunan. Nah, di materi himpunan ini kita akan bahas tentang pengertian himpunan, menyatakan suatu anggota himpunan, himpunan kosong, semesta, diagram Venn, dan himpunan bagian. Pertama, pengertian himpunan. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Contoh himpunan, ada contoh himpunan ya, kumpulan hewan-hewan berkaki empat. Kumpulan hewan yang berkaki empat. Berarti kan definisinya jelas. Di sini kan kalau himpunan itu adalah definisinya jelas. Apa aja? Kuda, sapi, kambing. Nah, itu kan jelas ya. Kumpulan hewan berkaki empat. Sekarang kumpulan huruf vokal. Kumpulan huruf vokal artinya kan A, I, U, E, O. Jelas dong anggotanya. Sekarang kumpulan kelas 7A. Kumpulan kelas 7A. Siapa aja nih? Misalnya kelas 7A itu si Revan, si Bowo, terus si Makaila, terus si apa tuh, Hairunisa tuh, itu kan kumpulan kelas 7A. Nah sekarang kumpulan kelas 7B, misalnya kumpulan kelas 7B siapa aja? Kumpulan kelas 7B itu si Siti, terus si Umay, terus si Brian, si Rizky Akbar, tuh banyak kan ya. Nah itu jelas kan, anggotanya tuh jelas gitu, siapa aja anggotanya gitu. Nah sekarang kalau misalnya contoh bukan himpunan, gimana? Kumpulan sapi yang layak untuk kurban. Kenapa Bu? Padahal kan jelas itu layak untuk kurban. Definisi layak untuk kurban itu masih subjektif, artinya masih belum jelas. Bisa aja kalau menurut saya itu nggak layak, tapi menurut kalian itu layak. Nah itu yang disebut tidak jelas gitu. Nah sekarang kumpulan bilangan besar, misalnya menurut kalian bilangan besar itu 3, 4, 5, 6. Menurut saya 2 juga udah besar. Kenapa 2 juga udah besar? Karena 2 itu lebih dari 1, artinya kan apa ya, masih ada di bawahnya gitu, jadi besar. Menurut saya itu besar gitu. Kumpulan siswa yang terbaik. Nah ini juga definisinya kurang jelas nih, subjektif gitu. Kalau menurut saya misalnya Bowo nih siswa yang terbaik gitu, tapi bisa aja menurut guru lain Bowo itu bukan siswa yang terbaik gitu. Terus kumpulan siswa terburuk, misalnya si A itu kumpulan siswa tuh buruk nih gitu, siswa yang terburuk, tapi menurut saya ya dia masih standar aja gitu, masih biasa aja. Jadi kalau misalnya definisinya masih keterangannya masih subjektif, masih nggak jelas gitu, masih pendapat, opini, itu apa ya, itu bukan himpunan kayak gitu. Kita contoh soal pertama, himpunan bilangan prima. Nah teman-teman di sini si A ini dia itu nama himpunannya nih, si A ini adalah nama himpunannya. Nanti ada himpunan A, himpunan B, himpunan C. Nah kalau himpunan prima ini dia itu menyatakan himpunan dengan menggunakan kata-kata. Nah ini biasanya kalau misalnya menyatakan anggota himpunan itu menggunakan kurung kurawal. Bagaimana Bu kurung kurawal? Kurung kurawal itu yang kayak gini nih. Nah itu kurung kurawal. Beda dengan kurung biasa, beda dengan kurung siku gitu. Nah sekarang kalau yang B, oh ini jadi, nah ini menyatakan himpunan menyatakan dengan anggotanya dengan angka-angka. Nih 2, 3, 5, 7, 11 itu kan bilangan prima dan seterusnya sampai terhingga. Nah ini anggota dari himpunan A. Begitu juga dengan himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat kan 1, 2, 3, 4 sampai terhingga. Nah kalau ini C itu adalah Juli, Agustus, September. Nah teman-teman di sini tuh kita bisa menuliskan anggotanya atau kasih nih anggotanya ada berapa gitu. Nah di sini kan C sebenarnya Juli, Agustus, September, itu ada berapa anggotanya. Cara menyatakannya adalah dengan menulis seperti ini, NC. Jadi ini menyatakan anggotanya ada berapa gitu, anggotanya ada 3. Sekarang himpunan nama-nama bulan,
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada berapa? 12 nama-nama bulan. Artinya ND sama dengan 12. Seperti itu. Sekarang menyatakan suatu anggota himpunan. Ini nih yang saya bilang tadi. Nah, di sini ada cara menyatakan anggota himpunan. Yang pertama dengan kata-kata seperti tadi di contoh. Kalau di sini contohnya misalnya himpunan C adalah bilangan cacah yang kurang dari 5. Ayo, bilangan cacah apa aja? 0, 1, 2, 3, 4. Sekarang menyatakan dengan notasi. Nah, ini yang disebut notasi matematika nih. Tuh, ada X di mana X kurang dari 5, tapi si X ini adalah anggota himpunan bilangan cacah. Itu. Jadi yang dinyatakan di dalamnya adalah si X-nya gitu. Nah, yang ketiga, ini Ibu salah ya, harusnya ini menyatakan dengan mendaftarkan anggotanya, menyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Misalnya C sama dengan tadi bilangan cacah yang kurang dari 5. Nah, ini yang disebut menyatakan dengan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu menyatakan dengan anggotanya seperti itu. Sekarang himpunan kosong semesta diagram Venn. Teman-teman tahu nggak himpunan kosong apa? Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Gitu. Jadi misalnya yang dinotasikan himpunan kosong itu adalah ini, kurang kurawal tapi tidak ada anggota di dalamnya, atau 0 tapi dicoret. Seperti itu. Jadi nih teman-teman, suka ada yang keliru nih. Misalnya Bu, kalau misalnya ternyata anggotanya 0, misalnya himpunan kayak gini, itu gimana Bu? Nah, ini tuh masih bisa bukan notasi, bukan himpunan kosong, karena 0 itu bisa termasuk anggota. Oke. 0 itu bisa termasuk anggota bilangan real. Himpunan bilangan real, himpunan bilangan cacah, itu kan 0 kan termasuk ya. Sekarang himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Jadi keseluruhan dari himpunan tersebut. Notasinya biasanya itu dia menggunakan S. S itu semesta. Contohnya S sama dengan bilangan bulat kurang dari 10. Terus sama S sama dengan nama-nama tahun dalam Islam. Diagram Venn. Nah, kalau diagram Venn ini biasanya dinyatakan diagram Venn adalah cara penyajian himpunan dalam bentuk gambar di samping. Nanti kita tampilkan himpunan dalam diagram Venn dinyatakan dengan lingkaran. Nah, sedangkan tadi himpunan semesta itu dinyatakan dengan persegi panjang. Nah, cara menentukan anggota-anggotanya itu dinotasikan bentuk noktah dengan nama-nama anggota-anggotanya di samping. Coba kita lihat. Contohnya ada S sama dengan 1 sampai 10 dan A itu 2, 3, 5, 7 anggotanya, dan B anggotanya ada 1, 3, 5, 7, 9. Sekarang nih kita lihat tadi kan yang didefinisikan himpunan semesta dinyatakan dengan persegi panjang. Nah, ini kan persegi panjang nih. Jadi biasanya kalau misalnya si S-nya itu ditulis di sini ya, S semesta, menandakan kalau dia tuh himpunan semesta. Nah, kita buat di dalamnya itu adalah himpunan diagram Venn. Nah, bulat. Jangan lupa himpunan diagram Venn-nya, himpunannya itu dikasih nama A. Nah, apa aja anggota si A tadi? Ada 2, 3, 5, 7. Nah, dia menggunakan noktah pada setiap anggotanya. Nah, terus ada lagi B 1, 3, 5, 7, 9. Nah, dia tuh ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kenapa Ibu tulis di sini di tengah-tengah A dan B? Karena A dan B memiliki anggota yang sama. Lihat, anggota yang sama mana? 3, 5, 7, 3, 5, 7. Gitu. Nah, untuk bilangan-bilangan semestanya di luar dari anggota A dan B itu ditulis 4, 6, 8, 10, itu di luar dari diagram Venn. Gitu. Kalau sekarang himpunan bagian. Nah, di sini kita akan bahas tentang banyaknya himpunannya nih. Misalnya biasanya kalau himpunan bagian itu rumusnya 2 pangkat N. Dengan N adalah banyak anggotanya. Gimana sih, Bu? Oke, kita lihat ya. Contoh, tentukan banyaknya himpunan dari A sama dengan 1,2. Penyelesaiannya,
Himpunan bagian dari A adalah 0, 1, 2, dan 1,2. Jadi kalian tuh himpunan bagiannya tuh disebutin dulu di pertama anggotanya. Berarti kan kalau misalnya kan anggotanya 0 atau 0, terus anggotanya 1, terus anggotanya 2, nah terus anggotanya 1,2. Nah ini yang disebut himpunan bagian. Nah cara menentukan jumlah himpunan bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah biasanya kalau misalnya kalian mau memastikan nih, ini kan gampang ya, cuma 2 anggota. Gimana kalau 10 anggota, Bu? Gimana kalau 12 anggota, Bu? Nah kalian bisa pakai rumus yang 2 pangkat N. N-nya itu adalah anggota dari si himpunannya nih. Kan ada 2. Jadi misalnya kalau 2 pangkat 3, jadi 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi kamu cari itu 8 himpunan bagiannya. Seperti itu. Sekarang himpunan semua, contoh soal ya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Himpunan semua faktor dari 18 adalah ingat gak? Faktor dari 18 berapa? 1, terus 2, terus 3, 6, terus 9 sama 18. Nah ini adalah anggota dari himpunan semua faktor dari 18. Terus yang kedua, jika ibu sengaja ibu cepetin ya, maaf kalau misalnya ibu tuh suka kecepatan gitu ya, jelasinnya gitu. Salah matematika, jika B adalah himpunan huruf pembentukan kata di atas, maka NB adalah kan jumlah anggotanya ya. Nah matematika ini terdiri dari huruf apa aja sih? Huruf M, A, T, E, M udah, A udah, T udah, I sama K. Jadi kalian hanya menyebutkan huruf-hurufnya saja. Maksudnya kalau ada huruf yang sama itu kalian gak usah disebutin lagi gitu. Jadi ada berapa? Ada 6. Ini dia anggotanya. Sekarang notasi pembentukan himpunan dari A sama dengan 11, 13, 17, 19. Kalian kalau misalnya menyatakan pembentukan himpunan dari menentukan notasi pembentukan himpunannya, itu kalian lihat di sini dulu 11, 13, 17, 19. Kira-kira ini himpunan apa nih? Pertama, dia bisa himpunan bilangan bulat, bilangan real, bilangan cacah, dan bilangan prima. Ya kan? Nah, gimana caranya nentuinnya? Tapi kan Bu, ini tuh 19 kayaknya tuh bilangan ganjil, bulat ganjil. Oh, boleh. Terserah, boleh nggak apa-apa. Tapi kita lihat dulu nih, ternyata dia itu bilangan prima 11, 13, 17, 19. Karena kalau misalnya bilangan ganjil 15 itu termasuk. Kalau bilangan cacah 15 termasuk, kalau bilangan 15 termasuk, dan kalau misalnya bilangan bulat 15 juga termasuk. Di sini kan 15 gak ada. Jadinya penyataannya adalah X di mana 10. Kita baca dari sini ya. Jangan kurang dari 10 nih. X di mana lebih dari 10 dan kurang dari 20, di mana X-nya itu adalah anggota bilangan prima. Tuh. Sekarang himpunan bilangan prima yang dibagi dengan 4. Ada nggak bilangan prima yang bisa dibagi 4? Definisi bilangan prima apa? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Jadi tidak ada bilangan prima yang bisa dibagi 4. Oke? Jadinya tidak ada, artinya himpunannya himpunan kosong. Ya, jadi ini himpunan kosong. Sekarang kita punya 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan A merupakan himpunan semesta dari. Nah, dia menyatakan himpunan apa aja nih? Bu, dia himpunan A itu mau himpunan bilangan bulat. Bu, bisa. Tapi bilangan bulat itu ada 1, 2, ada 1, 2, 3, 4. Bu, dia itu himpunan bilangan cacah. Oh iya, tapi cacah itu ada 0, 1, 2. Lebih tepatnya dia adalah himpunan bilangan bulat genap. Lihat, 2, 4, 6, 8 itu genap semuanya. Sekarang himpunan semesta pada diagram Venn tersebut adalah, lihat, diagram Venn-nya ini termasuk himpunan apa? Lihat keterangannya, dia itu himpunan A. Nah, ini himpunan A itu termasuk apa? Termasuk himpunan A adalah himpunan bilangan genap. 2, 4, 6 itu bilangan genap. Sekarang banyaknya bagian dari himpunan bagian dari PQRS. Nah, kalian bisa menyatakan dengan 2N pangkat
2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4 karena dia anggotanya 1, 2, 3, 4 sama dengan 16. Berarti ada 16 himpunan bagian. Mari kita cari. Ini dia anggota dari 16 ya. Himpunan kosong, himpunan P, himpunan Q, himpunan S, sampai himpunan P, Q, R, S. Seperti itu. Sudah selesai. Sekian dari Ibu. Maafin kalau misalnya Ibu tuh cepat-cepat gitu karena Ibu ngejar durasi gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau kurang jelas bisa langsung kita di Google Classroom. Jangan lupa tugasnya dikerjain. Habis ini ada tugas, kita lihat tugasnya. Kayak bilahi bisa bilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di bawah.